Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah cara untuk bisa menggunakan aplikasi stok barang. Jadi yang pertama, ketika dulu alamatnya yaitu on solution, stok barang. Nah, on solution stok barang, kemudian tekan enter. Nah, nanti dihadapkan pada halaman seperti ini. Untuk username, masukkan admin, kemudian passwordnya 123. Passwordnya 123, kemudian login. Nah, ini adalah halaman awal. Di halaman awal ini namanya halaman dashboard. Itu kita dihadapkan yang pertama adalah informasi tentang total barang yang ada saat ini, kemudian barang masuk bulan ini sama barang keluar bulan ini. Kemudian di bawahnya itu juga ada stok, grafik stok bulan ini. Jadi ada grafik ya. Untuk minggu ini ada barang masuk 12, kemudian barang keluarnya 8. Nah, seperti itu ya. Nah, ada grafik seperti ini. Kemudian di bawahnya ada transaksi terakhir, itu apa, nanti akan tampil di sini kalau jika kita melakukan transaksi, baik transaksi pemasukan maupun pengeluaran. Kemudian di bawahnya ada status stok barang. Di sini akan menampilkan stok barang yang kondisinya tidak aman, artinya stoknya sedikit, maka akan muncul di sini. Misal kita set untuk stok aman itu 2, ternyata stoknya sekarang tinggal 1, maka 1 itu tidak aman karena stok minimal kita set 2, sehingga akan muncul barang apa aja di sini gitu. Nah, untuk pengoperasian awalnya harus tahu dulu menu-menunya. Ini adalah menu stok barang yang tadi dashboard ya, dashboard. Kemudian ada menu stok barang, ada menu pemasukan, ada untuk mencatat pemasukan barang apa yang masuk, kemudian pengeluaran untuk melakukan proses pencatatan barang-barang yang keluar. Kemudian ada laporan. Jadi nanti untuk laporan itu akan muncul di sini transaksi pemasukan dan pengeluaran yang sudah dilakukan pada periode tertentu sesuai dengan filter yang akan kita lakukan di sini. Kemudian ada menu user. User ini digunakan untuk menambah user yang bisa login ke sistem. Kalau kita tambah user, misalkan, nah di sini role-nya ada 3. Ada admin. Admin itu adalah user yang bisa melakukan proses memasukkan barang, mengeluarkan barang, melihat laporan, juga menambahkan user. Itu admin. Kalau role-nya petugas, itu dia bisa memasukkan dan mengeluarkan barang untuk petugas. Melayani ya, melayani. Kalau viewer, ini hanya bisa melihat laporannya saja. Dia tidak bisa melakukan proses pemasukan maupun pengeluaran. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk operasionalnya, yang pertama kita harus masukkan stok barang dulu. Jadi untuk masukkannya, klik tambah barang. Nah, di sini kita masukkan nama barangnya apa. Misalkan kertas F4. Satuannya bisa pieces, unit, lusin, pak, kilogram atau liter. Kita pilih pak ya karena kertas. Nah, kemudian harga satuan ketika beli kertas F4 itu berapa harganya? Misalkan 60.000. Minimal stok itu 3 kita set. Jadi intinya kalau minimal stok ini kita set 3, artinya kalau sekarang stoknya adalah di bawah 3, maka dia akan masuk kategori barang yang harus segera belanja gitu. Kalau ini kita stok 2, berarti nanti kalau sisa kertas M4 ini 2, maka sudah akan ada warning di halaman dashboard yang saya sampaikan tadi, itu bahwa stok ini masuk kategori harus belanja begitu. Kalau sudah, simpan. Nah, kemudian mungkin kita nambah lagi ya untuk stok barangnya. Misalkan untuk kode barang ini otomatis. Nanti kita bisa set sesuai dengan standar dari sekolah masing-masing. Kemudian nama barangnya misalkan ballpoint. Nah, pilih satuan, misalkan ada pieces ya. Nah, harga satuannya misalkan 4.500. Kemudian stok minimum 5. Jadi nanti kalau sudah di bawah 5 akan muncul warning. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama dilakukan oleh seorang admin itu adalah melakukan stok barang dulu di sini. Nah, untuk awal di sini memang stoknya 0 karena kita hanya mendata dulu barang-barang yang ada di sekolah itu apa saja. Itu stoknya 0. Ya. Nah, kemudian setelah melakukan proses pendataan awal ini,
Nah, baru dilakukan proses pemasukan maupun pengeluaran. Nah, setelah itu kita masuk ke menu pemasukan. Nah, di pemasukan kita tinggal tambah barang masuk. Nah, kita tinggal pilih di sini barang masuknya apa aja. Misalkan sekarang yang masuk adalah kertas F4, kita bisa klik F4 begitu. Nah, kalau misalkan barangnya banyak, misalkan kita bisa ketik aja di sini, misalkan ballpoint, maka yang akan muncul adalah ballpoint. Kalau kertas, maka yang akan muncul kertas, gitu ya. Kita pilih kertas, jumlah masuknya misalkan 10. Harga satuan ketika dia masuk, tadi di stoknya harga 60, ternyata harganya sekarang 65. Masukkan, nah asal perolehannya masih kita set dari 3, ada BOS P, BPOPP sama lainnya. Misal ini kita beli dari sumber dana BPOPP, kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita lihat sekarang untuk ini, untuk kertas A4 itu ada masuk, ini ya, data barang berhasil dibaru, ada masuk stok 10. Itu harganya ini, sumber perolehannya ini. Nah, kita lihat tadi di stok barang tadi 0. Nah, sekarang isinya adalah untuk kertas F4 adalah 10, begitu ya. Jadi langsung mengupdate. Misalkan ada pemasukan lagi untuk kertas F4. Kertas F4 ada pemasukan lagi 2, ya. Harga belinya sekarang naik 75. Asal perolehannya BPO BOS ya, BOS. Masuk. Nah, ini. Jadi sekarang untuk kertas F4 itu ketambahan stok 2. Gitu. Sehingga di sini akan menjadi 12 untuk M4 gitu. Jadi untuk menu pemasukan ini untuk mencatat pemasukan apa saja yang terkait dengan barang yang sudah ada di stok barang gitu ya. Nah, selanjutnya di pengeluaran. Nah, pengeluaran ini terjadi apabila nanti ada proses permintaan. Jadi admin atau petugas nanti melayani permintaan. Nah, caranya adalah tambah barang keluar. Nah, di sini apa barang yang keluar? Tadi kan barangnya di stok itu ada 2. Ada pulpen sama kertas A4. Kita pilih F4. Jumlah keluarnya berapa? Nah, kita lihat ya, kita tes nih. Sekarang stoknya ada 12. Stok minimal 1. Berarti barang keluarnya misalkan 11. Kita set 11. Nama barangnya, kita masuk ke pengeluaran. Nah, nama barangnya kertas. Jumlah keluarnya misalkan 11, tadi stoknya 12. Nah, harga ketika dia keluar anggaplah 45.000. Yang menerima siapa? Artinya yang meminta barang itu, misalkan kesiswaan. Oke, kemudian kita simpan. Nah, di sini ada barang keluar 11 ya. Nah, kemudian kita cek di stok tinggal berapa sekarang. Nah, tinggal 1. Ya, minimal stoknya adalah 2, maka di sini infonya adalah stok rendah. Nah, kita lihat di dashboard. Nah, di dashboard otomatis dia akan keluar ini. Jadi stok yang kita set di sini, nah yang kita set kan 2 minimal. Sekarang stoknya ada 1, maka akan muncul ini. Stok hampir habis. Nah, apabila ini pulpen, kita kan pulpen tadi stok minimal 5, sementara stoknya sudah habis, maka dia akan muncul informasi barang sudah habis. Seperti itu akan muncul di sini ya, di dashboard. Nah, untuk ini bisa kita lihat sekarang perkembangannya, grafiknya menjadi seperti ini ya, grafiknya. Kemudian ini transaksi terakhir akan muncul infonya di sini. Nah, kemudian kita coba pengeluaran lagi. Ini stok untuk kertas F4 kan sisanya 1. Coba kita untuk pengeluaran tambah lagi, ada pengeluaran misalkan. Nah, stoknya cuma 1, kemudian tiba-tiba kita coba mau pinjam 2. Harganya sekarang adalah seperti ini. Kemudian penerimanya kurikulum. Nah, kita lihat stoknya kan tinggal 1, kita pinjamnya 2. Maka informasinya seperti ini, stok barang tidak mencukupi karena stok yang tersedia 1. Jadi program ini sudah bisa melakukan pengecekan apakah jumlah yang mau diambil itu lebih besar dari stok yang ada. Kalau lebih besar dari stok yang ada, maka akan muncul pesan seperti ini. Transaksi tidak bisa dilakukan. Nah, stoknya masih tetap sisa 1. Kemudian menu laporan. Laporan ini gunanya adalah untuk mengetahui nama-nama barang ya, di mana transaksinya apakah transaksi masuk atau transaksi keluar. Nah, seperti ini.
Kalau ini jenisnya kan lihat dari jenis, ada pada tanggal sekian, ada transaksi masuk ini, kemudian yang keluar adalah ini gitu. Nah, ini juga bisa kita cetak atau bisa kita filter ya berdasarkan tanggal, bisa terkait dengan jenis transaksinya. Kalau yang barang masuk kita filter, maka yang akan dimunculkan di sini adalah yang barang masuk aja. Kalau yang barang keluar kita filter, maka di sini yang akan tampil adalah barang yang keluar saja. Nah, ini kalau kita cetak, maka akan muncul cetak PDF, akan menghasilkan cetak PDF yang bisa kita cetak ke printer atau bisa kita simpan dalam bentuk file PDF. Nah, misalkan kita simpan. Oke. Nah, ini namanya ini laporan transaksi ya. Kita save. Nah, ini kemudian coba kita buka PDF-nya. Nah, ini sudah jadi. Begitu kurang lebih untuk ini ya, untuk gambaran tentang penggunaan dari aplikasi stok barang. Selamat melakukan atau selamat mencoba, dan fitur-fiturnya nanti bisa ditanyakan apabila mengalami kesulitan atau nanti butuh tambahan fitur bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.